Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Sifatullah fi Bayanil Azkar Al-Yaumiyah. Pada kesempatan ini kitab Sifatullah adalah tulisan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa yang dibaca ketika dirinya itu mendapatkan kebaikan orang lain. Jadi kalau ada orang yang berbuat kepada dirinya, perlu didoakan oleh yang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma du'ail insani liman sana'a ma'rufan ilaihi au ilan nasi kullihim au ba'dihim. Babu du'ain nasi ay hada babu du'ain nasi. Adapun ini adalah doa seseorang, doa manusia, liman pada orang sana'a yang berbuat siapa orang ma'rufan pada kebaikan ilahi pada insan, au ilan nasih atau kepada manusia kullihim semuanya manusia, au ba'dihim atau sebagian manusia. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khala'ah fa wada'tu lahu wadu'an falamma kharaja qala man wada'a hadza fa ahbara qala Allahumma faqihhu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abdullah bin Abbas, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Abdullah bin Abbas, ata datang an-nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khala'ah pada WC. Ya Izul, kemana Izul? Al-khala'ah ke WC. Fawada'tu maka meletakkan aku lahu untuk Nabi Muhammad wadu'an pada air wudu. Falamma kharajah setelah keluar siapa Nabi, qala bertanya siapa Nabi, man siapa, wadu'a meletakkan orang hadza pada ini air wudu. Fa'ukhbirah, bukan fa'ahbarah, fa'ukhbirah maka diberi tahu siapa Nabi tentang orang yang meletakkan air wudu. Qala maka berdoa siapa Nabi untuk orang yang meletakkan air wudu. Allahumma ya Allah faqihu, semoga engkau memberikan pemahaman kepada orang yang meletakkan air wudu fid dini, dalam masalah agama. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari siapa Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Babu du'ail insani liman sana'a ma'rufan ilaihi au ilan nasi kullihim au ba'dihim. Ini tentang doa yang dibaca oleh seorang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Jadi kalau kita melihat didin berbuat baik, kita doakan. Ketika misalnya itu Izul misalnya diberi jajan oleh Musleh, maka Izul harus mendoakan Musleh.
Atau ternyata misalnya adhikara itu bawa buah rambutan dibagi-bagi pada semua santri, maka harus didoakan. Itu namanya. Atau umpamanya dibantu, ternyata bajunya dicucikan. Misalnya bajunya harus dicucikan misalnya oleh Rian misalnya. Nah, maka harus mendoakan Rian. Nah, umpamanya Khairul misalnya membantu adhikara misalnya. Membantu apa? Membantu mengambilkan nasi ke warung. Nah, maka siapa? Adhikara mendoakan Khairul. Yang dimaksud babu du'ail insani liman sa'ana ma'rufan ilaihi au ila nasi kullihim au ba'dihim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khala'ah fawada'tu lahu wadu'an falamma kharaja qala man wada'a hadha fa uhbirah qala Allahumma faqihu fid din rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis datangnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu cerita, satu ketika Nabi itu masuk ke kamar mandi. Lalu Abdullah bin Abbas itu ngambil air lalu diletakkan di luar kamar mandi itu air untuk dipakai wudu atau air wudu. Setelah Nabi itu keluar dari kamar mandi itu, lalu Rasulullah melihat ada air wudu lalu bertanya, siapa yang meletakkan air itu? Lalu Rasulullah diberitahu yang meletakkan air itu adalah Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah itu ayahnya siapa? Abdullah. Abdullah itu punya kakak namanya Abbas. Abbas itu juga masuk Islam. Maka berarti siapa? Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Rasulullah. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Kenapa? Abdullah bin Abbas masuk Islam dan juga Abbas bin Abdul Muthalib juga masuk Islam. Nah, setelah diberitahu yang meletakkan air itu adalah Abdullah bin Abbas, lalu Rasulullah berdoa apa? Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pemahaman yang mendalam dalam masalah agama kepada Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya ini sahih, tidak diragukan karena muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas dengan doa. Misalnya jazakumullah khairah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Atau doakan semoga dia itu diberikan rezeki yang barakah, diberikan badan yang sehat. Umpamanya Allahumma rzuqhu rizqan wasi'a wa badanan sahiha wa amalan maqbula. Misalnya. Jadi setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita, harus kita balas dengan doa yang baik. Itu maksudnya daripada hadis ini. Siapa saja ya mamanya berbuat baik kepada kita, memberikan sedekah, kita harus berdoa. Atau membantu kepada kita, mamanya memberikan memberikan bantuan ketika membawa barang-barang diangkatkan, maka kita harus mendoakan. Atau kita bepergian, kita bingung cari jalan, lalu tanya pada orang dan diberitahu jalannya, kita harus mendoakan. Semuanya ketika ada orang berbuat baik kepada kita, harus balas dengan doa. Atau ada orang berbuat baik kepada orang lain, kita melihat ternyata dia itu nyapu-nyapu di depan masjid, harus kita doakan. Kita melihat dia itu jemur karpetnya masjid, kita doakan. Kita melihat ada orang itu bagi-bagi makanan pada masyarakat, harus kita
doakan. Ada orang kerja bakti membersihkan jalan, harus kita doakan. Ada orang berbuat baik, misalnya buat selokan sehingga agar supaya kalau hujan tidak banjir, kita harus doakan. Tapi khusus di sini Nabi Muhammad mendoakan supunya sendiri, Allahumma faqihu fiddin. Kemudian Abdullah bin Abbas terkenal namanya Ibnu Abbas, dan inilah sahabat yang sangat terkenal ahli tafsir. Ini di antara sahabat yang ahli tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Ada yang ahli fikih seperti Abdullah bin Umar. Jadi ada sahabat yang namanya Abdullah, semuanya itu orang-orang istimewa. Ada Abdullah bin Amr bin As, semuanya orang-orang yang hebat. Ya, semua sahabat itu hebat. Tapi di antara sahabat itu ada yang paling hebat. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas yang terkenal Ibnu Abbas. Beliau ini terkenal ahli tafsir. Maka karena itu, mari kita bersama-sama membiasakan diri berbuat baik kepada orang lain, baik perkataan maupun perbuatan. Baik itu dikerjakan oleh anggota badan maupun dikerjakan oleh hati. Kita mencintai yang lain, menghormati yang lain. Kemudian kita ini membantu orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Ketika ada teman yang sakit harus kita bantu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas dengan doa. Doa apa tujuannya? Doa kebaikan. Di antaranya yang dicontohkan oleh Nabi apa? Allahumma faqihu fiddin. Kenapa doa Rasulullah itu Allahumma faqihu fiddin? Yang pertama, orang ketika dia memahami agama dengan benar, menguasai ilmu agama dengan benar, lalu mengamalkan ilmu agama yang dia miliki, pasti orang itu menjadi orang baik. Baik pada manusia juga berbaik kepada Allah. Artinya baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh sama-sama sempurna. Jadi kesimpulannya begini. Dalam pertemuan kali ini adalah yang kita baca adalah kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah. Dan bab ini kita membahas tentang doa yang harus dibaca ketika ada orang berbuat baik pada dirinya atau berbuat baik kepada orang lain. Doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk sepupunya sendiri, yaitu pada Abdullah bin Abbas, doanya Allahumma faqihu fiddin. Akan tetapi doa ini tidak terikat dengan doa ini, tapi isinya doa-doa yang mendoakan baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Contohnya apa? Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Atau kadang-kadang menyatakan, aku tidak bisa membalas kebaikanmu kepada saya, kecuali doakan kamu semoga diberikan balasan yang banyak dari Allah, berikan keberkahan dari Allah, diberikan rezeki yang sempurna, berikan badan yang sehat, anak keturunan yang baik-baik. Kadang-kadang begitu ya. Inilah yang bisa disampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.